Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) resmi menutup seluruh jalur wisata pendakian Gunung Rinjani mulai 1 hingga 10 Agustus 2025. Penutupan pendakian Gunung Rinjani menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku pariwisata. Sejumlah guide atau pemandu wisata di Sembalun, Lombok Timur mengeluhkan penutupan pendakian Gunung Rinjani tersebut. Para guide menilai penutupan Rinjani menyebabkan sumber penghasilan masyarakat setempat terputus. Bahkan mereka meminta kompensasi kepada pemerintah imbas penutupan pendakian Rinjani untuk sementara waktu. Meski demikian, Asosiasi Trekking Organizer Senaru (ATOS) Munawir justru mendukung penutupan. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperbaiki jalur trekking dan peningkatan keselamatan pendaki. Saya berprofesi sebagai guide sejak 2013. Tapi sebelumnya itu saya berprofesi sebagai porter. Sekitar hampir 3 tahun saja di porter. Dan saya beralih profesi menjadi guide karena upgrade skill lah ya. Bisa dibilang gitu. Nah, dulu sebelum saya jadi porter dan guide, saya pernah merantau karena di sini kan Rinjani ini mulai terkenal di 2004 ya, 2004. Nah sebelumnya itu kami berprofesi di sini sebagai petani, tapi ya tahulah kalau di sini itu petani tidak di-cover sama bisa dikatakan pemerintah untuk dulu karena harganya itu tidak menentu, investasinya banyak, harganya tidak menentu. Itu profesi sebagai petani. Ya makanya banyak orang yang beralih profesi sebagai porter dan guide karena bisa dibilang nggak butuh biaya banyak untuk jadi porter dan guide ini, cuman mengenalkan tenaga dan skill. Ya. Nah setelah kita beralih profesi sebagai porter, ya alhamdulillah ekonomi semakin meningkat karena yang saya bilang tadi, kita tidak membutuhkan investasi dulu. Hanya kita membutuhkan skill seperti guide, seperti porter contohnya, tenaga dan skill memasak. Kan kalau porter. Nah kalau guide, emang dalam segi beban, kalau guide ini ringan tapi tanggung jawabnya besar. Nah tapi kalau bisa dibilang pendapatan oke lah semenjak kalau kita jadi guide dan porter. Selain kita sudah ada gaji dari agensi-agensi yang kita ikuti itu, kita juga pasti ada duit tambahannya ekstranya dari tamu, itu wajib pasti. Itu sudah kayak tradisi ya di setiap pendaki mungkin ya, itu sudah kayak tradisi. Nah jadinya kita tidak perlu memikirkan gaji gitu karena sudah ada tambahan. Dan ada juga untuk yang lebihnya dari TO itu semacam ya harga rokok lah ya. Itu ada lebih. Jadinya kita cuman bawa badan, bawa barang pribadi seperti sleeping bag dan jaket udah cukup, itu sebagai porter dan guide. Nah untuk permasalahan saat ini, biasanya kan Rinjani itu tutup 3 bulan per tahun. Itu kita sudah mengantisipasi. Ya, untuk penutupan yang selama 3 bulan itu kita sudah mengantisipasi penutupan yang 3 bulan itu seperti kita nabung, pasti ada tabungan selama 9 bulan aktif itu di Gunung Rinjani, selama 9 bulan aktif. Nah terus yang selama dia nutup ada musim sayur, kita jadi tukang panggul sayur, apapun kerjaan itu kita lakukan. Ya asal kita ini asal kita lihat lah ya, lihat dan tekun, pasti ada jalan. Tapi yang bikin kita pusing, yang bikin kita pening sekarang ini, bukan hanya sekarang, ini sudah tiba-tiba itu. Nah, kita belum antisipasi naik berapa kali itu kita belum maksimal, jadinya
kita hanya mengucurkan dana dulu. Contoh, untuk dana sekolah. Apalagi lebih-lebih sekarang ini mendekati 17 Agustusan gitu kan. Pasti kita akan mengeluarkan dana yang sangat-sangat banyak untuk anak-anak kita. Kan gitu dia. Dan kalau penutupan secara tiba-tiba seperti saat ini, dan seperti yang saya bilang tadi, kita belum mempersiapkan, itu sangat berdampak kepada, bukan hanya kepada saya sebagai guide, sebagai porter, semua di masyarakat. Contohnya pedagang-pedagang kecil tidak jalan, drive. Nah kalau musim tukang panggul itu pas turun hujan 2 bulan, seperti Januari, Februari, itu kita sudah panggul sayur. Jadinya kita sudah ada antisipasi lain, alternatif lain untuk kerja. Tapi sekarang ini apa? Kita cuma mengandalkan Gunung Rinjani. Itu satu-satunya pendapatan yang paling boleh saya bilang idealis dan yang menguntungkan lah bagi kami itu. Karena sejak Rinjani ini, masyarakat sini yang pergi merantau, ya. Dulu rata-rata perantau ke Malaysia, ke pokoknya negara-negara lain, negara jiran. Hampir 80% orang sini itu merantau. Tapi sekarang hampir 90% itu stay di sini. Karena itu sudah, karena di sini sudah ada peluang pekerjaan yang sangat, bisa dibilang sangat, karena yang bisa mumpuni, yang bisa menghasilkan, yang tanpa kami keluar sudah ada pekerjaan di kampung sendiri. Nah, lebih-lebihnya wisata ini bisa kami bilang sangat menghasilkan, sangat menguntungkan. Ya, kan gitu dia. Nah, tapi sekarang ini ya kami pun bingung juga. Mau kerja apa? Mau kerja sayur pun sudah Nggak musimnya, Pak. Ya. sudah selesai musimnya. Oh. Sudah habis. Seperti sayur kol, wortel, sudah habis. Cuman cabai aja. Itu pun kalau musim cabai itu ya paling yang panggul ya, yang tukang pikul itu. Yang tukang pikul itu cuman enggak banyak lah, cuman beberapa orang. Dampaknya juga ke agensi-agensi terkait ya. Contoh, orang sudah DP 30 sampai 40% per satu orang. Nah, tiba-tiba penutupan, mereka sudah datang ke sini tamunya, terus tiba-tiba nggak bisa naik, nggak ada tiket, akhirnya mereka mau refund. Bahkan ada tamu yang mau refund itu 100%, uangnya kembali. Sementara uangnya yang uang DP-nya itu 1 bulan yang lalu kadang kan. Nah, ada juga kadang agensi-agensi itu memakai dulu uang itu untuk investasi-investasi lain. Terus uangnya sudah habis, Minta kembali. diminta kembali. Gimana nih? Siapa yang bertanggung jawab? Saya tanya kepada pemerintah, apakah ini yang namanya merdeka? Saya rasa tidak. Karena ini kalau orang yang benar namanya merdeka itu kayak dimerdekakan sama pemerintahnya gitu kan. Kan gitu dia. Kami di sini sebagai guide itu bukan per bulan, Per hari, Pak. per hari, Per trip ya. Tapi tergantung kan. Contoh ada yang ngambil program 1 malam. Nah terus kami bergaji itu 300 per hari sebagai guide. 300 itu setiap agensi di sini tuh gaji guide-nya itu 300 per hari. Belum dihitung puncaknya. Kalau kalau bukan, misalkan 1 hari itu berhitungannya 2 hari kan? Pas 1 malam itu hitungannya 2 hari. Nah, udah 600. Itu 1 trip, tapi kena 3 hari untuk ekstra puncaknya, Pak. Itu tetap dibayar 300. Kalau misalkan programnya 2 malam, hitungannya 3 hari. 3 hari kali 3, 9. Plus lagi ditambah ekstra lagi puncaknya 300, udah 12. Itu per 1 kali naik 1.200.000 itu gaji saja. Sudah masuk kantong, Pak. Untuk belum gaji itu sudah gaji, belum kayak tradisi. Tips ya. Ya tipsnya itu sudah
termasuk tradisi. Tradisi. Nah, tradisi. Nah, Biasanya dapat berapa Pak dari tamu-tamu? kalau lagi hoki, kadang ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, bahkan saya pernah dapat itu 9 juta per satu kali. Nah, itu untuk tips saja pernah saya dapat 9 juta. Kalau lagi zonnya itu paling banyak itu 100. Ada yang pernah juga 50. Ya itu tergantung hoki kan. Itu emang kita tidak berharap, tapi apa ya? Kita tidak berharap itu tipsnya, tapi sudah tradisi itu loh. Pasti orang menyebutnya ada tips ya, ada tips. Nah itu karena tips ini bergantung kepada skill kita. Nah, Kalau skill servisnya kita kayak gimana, itulah. Nah kalau tamunya merasa servis kita oke, dikasih kita ekstra lebih. Udah ditutup, Iya, yang tanggal 1, tanggal 10 ini. udah ditutup ini Kan sebenarnya. ada plan-plan. Dan ya rencana mau ngapain Pak? Gitu habis. Mau ke Malaysia. Aduh, mau berburu. Entar dulu lah. Gini kan, sebenarnya pemerintah mengeluarkan surat edaran itu penutupannya dari per 1 Agustus sampai ke tanggal 10. Tapi aplikasi itu ditutup sejak 16 Juli. Nah, otomatis tamu-tamu yang datang ke sini itu bengong. Akhirnya banyak agensi-agensi ini mengalihkan mereka ke ada yang anak darah, ada yang pergasingan. Tapi mereka kan ke sini tujuannya ke Renjani. Kan gitu dia. Tujuannya ke Renjani. Dan mereka itu mau yang lebih challenge. Ya, sementara di itinerary yang mereka baca itu Renjani ini kayak gini, Renjani ini ada hot springnya, ada air panasnya, ada danaunya, ada vulkanonya. Nah, kalau kita mengalihkannya ke Bukit Pergasingan, ke Bukit Anak Dara, sama aja kita tidak berkesan lah intinya gitu. Sementara ekspektasi mereka itu di sana, di Renjani. Mau kerja apa lagi? Soalnya orang kan sumbernya kan dari situ semua. Mau kerja cari batu, siapa yang beli batu? Mau cari harian dan nyangkul di sawah, kan pakai ngongkos kita siapa? Gitu. Belum tentu karena sumbernya dari situ. Berarti 10 hari itu nganggur gitu Bang ya? Nganggur sudah. Nah, tinggal kita ya mau makan apa saja yang hijau bisa dimakan ya kita makan. Kalau enggak ya udah, enggak tahu mungkin jadi pencuri atau jadi apalah. Gitu kan. Itulah dampak seperti ini. Yang penting dapur bisa Yang penting ini ya bisa berisi perut itu aja. Yang lain kita tidak tuntut, tapi yang penting nyaman ini aja. Enggak tahu mungkin sapi orang atau apa orang, mungkin tidak tahu, mungkin habis dilibas sama orang. Karena banyak orang kelaparan ini masalahnya. Berarti dari dampak penutupan ini dikhawatirkan ada kriminalitas. Betul, sangat tinggi itu. Nggak tahu mungkin ayam orang atau apa yang itu. Karena kita bukan hanya kita. Dari porter kita, semuanya termasuk dari pedagang kita. Walaupun dia jualan tidak ada yang beli, segala macam. Warung-warung kan habis KO semua. Siapa yang mau makan dan lain sebagainya. Kadang sih menerima kerugian, termasuk kita, ojek kita. Ini bukan hanya 1-2 orang gitu. Tapi kalau beratus-ratus orang secara keseluruhan, ya bisa barangkali kalau 2-3 sapi hilang satu malam kan mungkin itu dampak seperti itulah. Karena orang lapar masalahnya. Ya, termasuk pemerintah juga kan tidak memikirkan mungkin dampak seperti ini tuh kayak gimana gitu. Kalau mereka mungkin iyalah. Oke lah, enggak kerja 10 hari sebulan, toh juga kita makan mungkin iya. Tapi kalau kami enggak kerja sehari, waduh, habis dah. Itulah dampak seperti ini. Bang, anaknya berapa Bang? Saya satu si anak tapi masih sekolah SMA. SMA sekolah. Ya, Nah itu sekolah. jajan anak gimana? Nah, ini makanya yang bikin kita pusing ini mau ngapain dan mau ngapain gitu. Nanti Mungkin ada tabungan atau apa? saya rasa kita kan bukan pengusaha yang besar ya. Hanya kita cuma instan aja, tapi kita berlingkup di Rinjani untuk mencari makan dan lain sebagainya.
Tapi saya rasa rata-rata kita semua di situ bukan pengusaha besar semua. Itu kalau pengusaha yang disebut besar mungkin batu bara dan tambang dan lain sebagainya gitulah. Kalau ini kan kita ngandalkan, kalau belum tentu juga itu, walaupun dia buka gunung belum tentu kita dapat. Gitu kan, belum tentu kita dapat tapi bukan untuk kita sendiri, untuk semua. Ya, tapi paling sedikit tidak, walaupun 1 minggu sekali ada cari makan dan ayam percaya kita untuk berutang dan lain sebagainya. Ya. Biasanya dalam seminggu itu berapa kali biasanya menarik gitu? Ya kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang nganggur 2-3 hari, macam-macam. Tidak selalu semerta-merta ada gitu. Yang penting kalau dibuka Rinjani itu masih bisa lah, Masih perut bisa dibuka full ya, Pak, lah. Ya semuanya dari kita yang berangkat, kadang teman kita yang berangkat. Ya seperti itu masih bisa kita. Saya enggak ada ini, kirimkan dulu, masih bisa lah kita begitu. Tapi kalau kita semua sudah tidak bisa, waduh, lain ceritanya ini. Nggak tahu, sekarang masih ubi masih bisa kita lihat kayak begini, tapi besok mungkin udah kelihatan kayak emas, Pak ya. ya seperti itulah. Iya. Jadi nggak bisa ini, makanya kita salahkan juga sama pemerintah kenapa sekarang tiba-tiba kok seperti ini. Lain cerita kalau penutupan pada musimnya, kita udah mempersiapkan semuanya. Tapi ini Karena mendadak jadinya agak ya kelabakan. betul. Nah terus pada bulan-bulan ini pun lagi Rame-ramenya, Pak. ramenya itu. Nah setelah kan kita di Rinjani kan hanya 3 musim ramenya, hanya 3 musim. Nah, itu Lebaran, Agustusan, Tahun Baruan, kadang itu dia. Nah itu pun kadang-kadang kalau musim liburan di luar negeri, baru orang luar negeri sedikit agak dominan, itu pun kadang-kadang. Terus kadang musim liburan di daerah mana, negara mana, itu yang dominan kadang-kadang. Itu pun kalau gitu kan. Tapi biasanya yang sangat dominan itu biasanya Agustusan dan itu dah Lebaran, Tahun Baruan. Itu sudah 3 musim itu. Setelah itu, nah nanti kan kayak musim ini sebenarnya kita menyediakan untuk bulan-bulan berikutnya itulah, karena mumpung lah rame, buat perbekalan yang kelanjutannya itulah yang kita butuhkan sebenarnya pada bulan-bulan ini. Tapi karena dampaknya ditutup seperti ini, wassalam, tak tahu kita mungkin betis orang besok kita mau kretek gitulah. Sudah berapa tahun, Bang? Bukan berapa tahun, Tahun berapa? udah mungkin ada sekitar 10-an tahun, kalau kita bilang 15 tahun iya. Itu udah Sejak muda, masih muda kita berkecimpung di situ, bukan hanya di drivernya, tapi karena kita juga pernah jadi porternya dan juga jasa-jasa yang lain di situ gitu. Nah, tapi sekarang karena kita sudah faktor usia sudah tidak mampu untuk bekerja dan di atas di lapangan, hanya kita ambil yang drivernya, iya yang lebih ringan gitu kan itu. Nah, misalnya sekarang kita cari usaha dari bagian transportasi ini, harus kita fokus di situ, nggak bisa dicampur pakai kerjaan lain juga. Karena apa? Karena begitu sekarang berangkat, siapa tahu kita dipanggil lagi. Jadi 24 jam kita on time waktu di Rinjani itu, di pekerjaan itu. Jadi kalau untuk tambah-tambahan pekerjaan barangkali harus kita agendakan itu baru bisa gitu. Harus kita libur dan lain sebagainya gitu. Walaupun sekedar nongkrong di situ gitu, karena kita siap pakai 24 dipanggil dan dibutuhkan kita siap. Harus siap. Dan itu murni kerja hanya di Rinjani aja, Bang? Nah, itu murni kerja di Rinjani sebagian besar. Kalau sambil-sambilan tidak bisa gitu, karena kita harus memuaskan customer atau konsumen wisata itu sendiri. Bang, sekali ngangkut biasa dibayar berapa itu, Bang? 200.000. 200.000 ya. Ya, dari 200.000 bahkan sampai 350.000. Itu rute dari mana biasanya? Sembalun, terus Torean, itu kurang lebih sekitar pokoknya berkisar antara 600 lah Bolak-balik gitu. bolak-baliknya. Itulah perharinya.
Itu yang dibawa tamu atau barang-barangnya bang? Tamu sekaligus barangnya. Barangnya. Iya. Yang Tamu mendaki. sekaligus barangnya. Bahkan ada juga tamu kadang satu orang, dia tidak mau dicampur atau tidak mau diganggu. Kadang-kadang yang privat dan lain sebagainya, ya udah biar saya sendiri, saya siap bayar mobilnya dan lain sebagainya. Kan. Itulah dia. Makanya tidak berani kita campur dan lain sebagainya. Kalau udah satu siap berangkat. Begitu. Tapi bayaran tetap sama. Bayaran tetap sama. Memang selama ini berapa sistem gitu yang apakah pakai borongan atau apa gitu bang? Tetap mau borongan sama larinya ke situ, mau tergantung rutenya misalnya. Sekarang kayak misalnya setelah kita jemput di Torean atau di Bukit Telu, kita antar kemana lagi? Tergantung dia sekarang, mau ke antar ke Ikmal atau bahkan ke Gili atau ke pelabuhan dan lain sebagainya. Semuanya kena di situ. Pokoknya tamu itu siap mau dibawa kemana sesuai tujuan mereka. Kita layani dengan baik supaya tidak terjadi apapun. Itu aja sih. Ini bang, abang kan dari forum driver di Rinjani. Ya. Itu berapa anggotanya bang? Saya sekarang anggota saya kalau tidak salah 23 armada di situ. Ya. Dan itu siap gitu menjemput. Harus siap. Jam berapapun. Jam berapapun siap. Mau subuh, mau jam 2 malam, mau jam 3 malam. Konsumen siap di situ. Oke, kita bantu. Siap. Biasanya itu yang booking siapa bang? Ya misalnya salah satu tamunya. Nah, kadang dia tidak tahu misalnya tinggal dia cari misalnya di IG atau di Facebook ataupun di sosial yang lain istilahnya. Mungkin di situ ada transport lingkar Rinjani sih juga muncul. Tinggal siapa-siapapun di telepon. Misalnya teman yang di situ tidak siap, oke kita siap. Gitu. Berarti tidak dari TO atau Termasuk dari TO juga. Dari TO kita satu komponen. Mau porter, guide, satu paket itu. Tetap kita satu paket. Makanya mereka kalau kalau berbicara masalah dampak dan kerugian ataupun keuntungan, semuanya merata. Satu yang punya tamu, bukan dia saja yang akan menikmati, tapi secara keseluruhan. Ya, termasuk orang jual kopi juga dapat dan lain sebagainya, ojek, sopir, porter, guide, semuanya kita kena. Semuanya kita kena. Tapi kalau berbicara dampak sesuai dengan apa yang digumingkan pada akhir-akhir ini, karena Rinjani ditutup dan lain sebagainya, kalau berdampak sangat berdampak buat kita. Bukan hanya 1-2 orang, tapi secara keseluruhan sangat kita berdampak. Bahkan OT kita juga sebagian besar ada yang menanggung kerugian sampai puluhan juta, termasuk walaupun kita sebagai drivernya istilahnya dari sisi transportasinya, kadang juga kita sudah ambil bookingan, akan kita kembalikan uang orang dan lain sebagainya gitu. Misalnya saya punya tamu, sudah saya serah sama teman yang jadi OT, oke saya punya tamu, itu kan walaupun driver kita serahkan, nah bagian porter kita serahkan bagian porter, bagian guide kita serahkan bagian guide. Bulan kalau tidak salah itu ya antara sekitar 5 juta 6 juta lah. Tapi belum mereka store ke cicilan dan lain sebagainya. Paling yang kurang lebih kita dapat makanan aja. banyak yang masih mencicil mobil. Ya betul. Masih banyak. Masih Mobil yang rata-rata. dipakai usaha ini, Pak. Iya. Bukan mobil dari mana kita dapat beli mobil secara langsung. Kan penghasilan kita aja cuman hanya berapa gitu. Berarti rata-rata masih Masih ada semua ya. Semua masih cicilan semua. harapannya bang terakhir bang. Kalau harapan yang mudah-mudahan pemerintah sangat mengerti, andaikan pun ditutup dan lain semua sebagainya tuh, ya paling sedikit nih ada kompensasi buat masyarakat yang berkecimpung di situ, bagaimanalah caranya, gitulah. Tapi kalau tidak, misalnya andaikan ditutup ya kayak gini, model kayak gini, mana yang riskan sama kecelakaan itu, ya itu aja ditutup, yang lainnya enggak boleh ditutup gitu kan, biar tetap mengalir gitu, biar tetap beroperasi, entah dia mau lewat Senaru, mau lewat Torean atau mau lewat Sembalun, ya biarlah semua dibuka, biar di proyek itu ditutup lah gitu, itulah biar perekonomian masyarakat maupun semua kalangan masyarakat yang berkecimpung di lingkar Rinjani itu
tidak mendapatkan kritis kayak begini. Itu dampaknya sangat besar gitu. Makanya saya bilang, mungkin dengan adanya penutupan dan lain sebagainya seperti ini, wah, kita puasa dadakan, ini belum pada waktunya. Puasa dadakan, Pak. Iya, dadakan apa-apa, jangankan ini biasanya apa namanya? Kita makan bakso, kadang-kadang sekarang aduh, makan apa ini tidak ada. Karena apa? Tidak ada pemasukan dan lain sebagainya. Itu bahkan kita menimbulkan kerugian di situ. Makanya kita sekarang kita manjakan semua konsumen atau customer kita. Yang enggak jadi enggak lah. Seperti apa itu, Bang? Ya, kayak ini pengalihan istilahnya. Karena di situ kita udah ambil DP dan lain sebagainya. Kadang udah masuk DP tapi telah kita bookingkan, udah enggak ada. Apalagi dapatnya sekarang, oke mungkin dibuka tanggal sekian, kita janjikan mereka udah berapa kerugian kita di situ. Belum base campnya, belum makannya kita tanggung semua. Untuk kenapa? Ini tidak menentu. Tidak menentu gitu. Siapa tahu besok dibuka, bisa dibuka. Ya. Akhirnya apa? Kita tanggung biayanya. Karena udah kedua masuk. Jadi sekarang makanya kalau saya bilang termasuk teman-teman kita yang berkecimpung berusaha di situ, mungkin rata-rata per orangnya baik dari drivernya, porternya, semuanya itu menanggung kerugian semua. Kenapa? Gitu? Ada yang sudah di DP, ada yang belum, ada yang sudah kita booking base camp ataupun yang lain bentuknya. Semuanya kita rugi. Sangat, bukan hanya kecil-kecil. Saya aja walaupun saya bagian transportasinya, anggota saya tidak kurang dari bahkan sampai 5-6 jutaan atau bahkan puluhan juta sampai satu orang yang dapat kerugian. Itu per hari itu 275 per hari. 275, Pak. Iya. Terus barang bawaannya itu berapa kilo tuh, Pak, beratnya? Tergantung sih, tergantung dari tamu jelak atau standar gitu kan. Kalau jelak itu sampai 40 atau 35 gitu kan. Kalau standar paling 250 kilo. Iya, satu porter itu. Satu porter ya bawa. Berarti 275 per hari, Pak ya? Sama jadi porter, Pak. Saya jadi porter itu dari mulai kelas 6 SD. Kelas 6 SD, Pak. Dari mulai ongkosan 25.000. Jadi sekarang seusia Hampir 40. 40, Pak ya? Iya. di usia berapa sekarang? Usia saya sekarang itu 39. 9, Pak ya. Dari bayaran termurah, Pak, sampai sekarang ya yang Iya. Berapa kali biasanya Dalam seminggu itu 2 kali, tergantung tamu sih. tergantung tamu ya. rata-rata 2 kali? 2 kali ya. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 1 kali, ada 3 kali. Itu masih fit, Pak, walaupun 3 kali naiknya tuh. Iya, masih fit. Apalagi kita yang udah biasa gitu kan. Udah biasa, kita nganggur 2 hari aja udah pegel. Pegel rasanya badan. Apalagi ini 10 hari. Apalagi 10 hari. Apalagi 10 hari gitu kan. Nanti pas misalnya bukanya lagi nih, Pak, apakah merasa kayak beban banget Iya, rasanya, Pak? kayak pertama kali naik gitu. Oh, ada ya. Semuanya sakit, kaki sakit, semuanya sakit gitu kan. Oh, lebih baik continuous. Nah, tiap hari gitu kan, bolak-balik gitu kan. Selain ini apa dikerjain, Pak? Ada nganggur cuma mancing. Mancing aja, Pak. Mancing untuk hobi atau untuk Hobi juga. Ya untuk ngisi-ngisi luangnya, Pak, ya, daripada nggak kosong gitu kan. Itu aja. kalau bertani Pak? Kita kan udah punya tanah gitu kan. Kita juga perantau di sini kan. Yang kita andalkan itu di Renjani aja gitu. di Renjani, Pak. Berarti satu-satunya pencaharian ya di Renjani ini, Iya, Pak, ya? mata pencarian itu di Renjani. Berapa orang Pak rekan-rekan porter yang di Sembalun sana? Kalau di Sembalun ini sekitar 300 lebih lah Porter. motor. Biasanya kalau naik ke Renjani itu berapa porter biasanya, Pak? Kalau tamu grup itu misalkan 20 orang tamu kan. Tamu. Nah, kadang-kadang porternya itu 22, 23 gitu kan.
Nah, untuk selain bawa Itu barang, tugasnya nyampe Pelawangan, bikin tenda, ngambil air, masak, melayani tamu dengan Kayak kasih dia makan semuanya. makan. Berarti harus punya kemampuan masak juga Pak ya? Iya, harusnya. Tapi alhamdulillah semua teman-teman porter di Sembalun ini rata-rata bisa masak gitu kan. Kecuali yang pertama baru naik, baru belajar gitu kan. Kita sambil ajarin masak, gini caranya, gini gitu kan. kalau untuk bisa menjadi porter Rinjani itu bagaimana proses awal? Prosesnya jadi porter itu cuma tergantung fisik dan tenaga gitu kan. Itu aja kalau Berarti awalnya kayak ikut-ikut dulu Pak. nah Ya? ikut-ikut gitu kan, ikut teman sambil belajar lah gitu kan, kita ajarin. Pernah terpleset Pak jatuh atau apa kecelakaan? Selama ini saya enggak pernah. Pak untuk menjaga stamina-nya itu ngapain Pak? Apa ada apa minuman ramuan-ramuan Enggak khusus? ada. Kayak biasa gitu Pak ya? Cuma nasi aja gitu. Nasi ya sama air gitu-gitu. Sama air itu aja. Kalau capek ya istirahat. Jadi Rinjani itu sudah menjadi jalannya hariannya Pak ya, Iya. jalur-jalur itu. Kalau mendapatkan konflik tradisi gitu, Ya, tradisi sering sekarang berapa? ya tergantung dari tamu sih sebenarnya, dari guide juga kan, omongan dari guide. Kita sebagai porter servisnya kalau bagus baru dikasih lebih gitu kan. Kadang bagi-bagi maksudnya itu Pak ya. Pernah sih enggak pernah dapat tip kan dalam Bayar 1 honorar minggu. itu yang 275 itu ya. Iya. Sebelum naik itu biasanya ada latihan-latihan khusus, misalnya push up atau apa gitu. Enggak ada. Peragangan. Oh, berarti hanya naik mikul udah aman gitu. Ketika, Iya, aman. ketika di booking langsung siap, Langsung siap. jam berapapun. Jam berapapun itu kita siap. Jam 2 malam pun juga kita siap. Soalnya kan itu kan kebutuhan kita, mencari nafkah untuk keluarga lah gitu kan. Kalau tanggungan di rumah berapa? Kalau tanggungan saya itu banyak ya. Belum orang tua, belum anak saya 5, Istri satu. Berarti kalau misalnya itu libur, ya libur juga semua. Libur semua, anak-anak belanja libur gitu kan. Harus mau kasih belanja dari mana gitu kan. Yang kita harapkan itu Rinjani aja gitu kan. Ya balik dari Rinjani kita kasih belanja gitu kan. Kalau nganggur ya mau kasih apa gitu kan. itu yang 10 hari ini ada plan nggak? Mau ada rencana untuk apa gitu Pak? Ya kepingin sih ada rencana ke Kalimantan kerja lah gitu kan. 10 hari. Ke Kalimantan gitu kan. Kerja apa di situ Pak? Ya sawit. Sawit dulu ya. Ya sawit dulu. Nanti dibuka Rinjani balik lagi. Nah kayak gitu kan. Untuk settingan atau Masa ini simpanan kita nggak ada gitu kan. Sebab itu semua teman-teman porter itu mengeluh. Oh, iya. Secara tiba-tiba ditutup Rinjani ini. Terus teman-teman yang lain bingung gitu kan, mau kerja di mana, mencari nafkah di mana. Harapannya cuma di Rinjani aja gitu. Berarti setelah pulang dari porter gitu Pak, itu uangnya berarti bagi ke keluarga. Iya. Berarti kalau simpanan jarang Pak, bisa Jarang. jarang. Berarti ya segitu yang datang, segitu habis untuk dapur dan sebagainya Pak ya. mungkin Pak kalau alasan Ini dia. Alasannya porter itu pakai sendal. Sepatu itu kan terlalu berat. Kadang-kadang ada yang biasa pakai sepatu, kadang-kadang enggak gitu kan. Karena kondisi juga sih sebenarnya. Uang itu kita pakai beli sepatu itu lebih baik kita kasih istri gitu kan, kasih anak belanja gitu kan. Kan kalau sandal itu harganya 10.000, kalau sepatu sampai 900. Iya. Ya. Sepatu ngomong Pak ya.
Tapi nyaman Pak pakai sandal. Lebih nyaman pakai sandal. Justru kalau pakai sepatu mungkin beda rasanya Pak ya. Beda. Pergerakan terbatas. Iya. Iya. Biasanya kalau naik Rinjani itu butuh berapa sendal? Apakah naik Rinjani Ya beli apa baru? tiap trip itu kita beli. Maaf, Berarti setiap trip ganti. Iya, tiap trip itu harus ganti gitu. putus di tengah jalan lah ya, gitu. Iya. Sering nggak pakai sandal turun naik? Kalau misalnya Sering. putus. Kalau musim hujan, kalau dia licin kita lepas sandal. Karena licin gitu kan. Kalau kita pakai sandal kita jatuh terus gitu kan. Apalagi jalur torean itu harus kita lepas saja. Biasa aja Pak, makanan Biasa aja. nggak ada suplemen kayak minuman apa Enggak ada. Itu karena kekuatan selama ini karena kebiasaan. karena biasa Karena keadaan. Karena Iya. keadaan. Karena keadaan. alam yang bentuk Pak ya berarti. Kira bukan rencana lagi ya, tapi sudah keluar suratnya bahwa sudah ditutup. Ya, tanggapan saya selaku ketua forum, karena ini masih tanggal berapa sekarang Pak ya? 25. Ya, ini masih tanggal 25, masih ada waktu untuk berpikir bagi pemerintah ya, bagaimana agar melakukan evaluasi terkait dengan keputusan itu. Karena bagi kami ini sangat sulit, bagi teman-teman anggota sangat sulit, dan ingat di Rinjani ini beda dengan gunung yang lain, di mana banyak orang yang terlibat di sana. Kalau gunung-gunung seperti di Jawa ya, Gunung Semeru, kemudian Gede Pangrango itu kan pendakinya mendaki bukit di sini. Artinya orang datang mendaki. Tapi kalau di sini ini banyak ekosistem yang terlibat di sana. Sehingga mereka tentunya sangat terpukul dan jelas rugi. Ya. Kemudian kalaupun memang harus ditutup ya, apakah pemerintah mau bertanggung jawab terkait dengan kerugian yang dialami oleh kawan-kawan pengusaha, kemudian pekerja. Tapi saya kira ini tidak fair, artinya penutupan begitu saja tanpa kita diajak bicara bagaimana sebenarnya dampaknya. Seperti itu. Izin Bang, apakah sebelum-sebelumnya ketika ada penutupan Rinjani, apakah ada terlebih dahulu semacam dialog mungkin bersama teman-teman? Kalau penutupan kan sudah jelas ya, akhir Desember, itu biasanya tanggal 31, kemudian sampai akhir Maret. Nah, dalam hal ini ya, karena kaitannya dengan akibat orang kecelakaan beruntun. Nah, tetapi kalau memang kita mengacu kepada kecelakaan itu, kenapa tidak ditutup secara parsial? Dan kita setuju misalnya, bahkan kami juga selaku pelaku usaha itu support terkait dengan pengerjaan dan sebagainya. Nah, karena kita paham Rinjani ini ada 6 pintu, yang dimana 6 pintu ini sebenarnya kalau sampai Pelawangan itu saya yakin aman, gitu. Yang jelas silahkan ditutup, tetapi ditutup secara parsial. Artinya ditutup di areal-areal yang akan memang melakukan perbaikan. Contoh misalnya aktiviti turun ke danau, naik ke puncak karena dianggap bahaya ya. Kemudian turun dari danau ke Torean. Saya kira 3 titik ini saja yang memang mendapatkan perhatian. Kalau kita bandingkan mana lebih bahaya, pendakian Bukit Kesempana dengan ke Pelawangan, Sembalun, itu jelas lebih bahaya, Kesempana lebih berat. Nah, ini yang kemudian pemerintah ya harus melihat hal itu. Tapi kalau misalnya nggak mau tahu pokoknya tutup, ya ini bikin kita pusing juga. Artinya tetap kita berpendapat bahwa penutupan ini tidak relevan dan tidak sesuai dengan masalah yang ada. Bang, dampak dari Kemarin kan ada banyak data kita ya, banyak info dari teman-teman bahwa yang sudah beli tiket itu banyak, yang belum beli tiket banyak. Kalau kemarin kan yang ada tiketnya boleh naik nih sampai tanggal 31. Nah, kemudian mulai tanggal 1 itu yang baik yang ada tiketnya itu tidak boleh naik lagi. Nah, kalau kita bicara kerugian banyak sekali. Bahkan kemarin saya ketemu sama teman ya, ada yang harus mengembalikan sampai 450 juta.
karena ada 100 lebih tamunya rata-rata belinya 4.500.000 paketnya. Orang sudah bayar 30%. Kalau 30% itu kan sekitar 135 juta tuh. Mereka sudah bayar dan harus mengembalikan. Nah, dari satu orang saja segitu, dan ini berpotensi melibatkan porter itu sekitar mulai 100 sampai 120 porter yang dilibatkan di sini. Kemudian ada penginapan dan sebagainya. Makanya saya bilang tadi bahwa di Rinjani ini ekosistemnya banyak. Nah, sehingga kali saya sampaikan bahwa kita sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang saklek, yang harus menutup tanpa harus melihat permasalahan yang ada di lapangan. Kalau anggota forum TO itu jumlahnya yang sudah memiliki izin itu 180 izin. 20 sedang proses, ya sedang proses. Nah, kemudian yang tercatat di data itu guide itu 600. Kemudian porter 1.700. Nah, ojek yang di Sajang ada 2 kelompok, yang satunya 90 orang, kemudian yang pihak kandang sapi itu 40 orang. Kemudian ada juga para wisata para driver pickup itu jumlahnya 20 orang. Artinya dari penutupan ini bukan hanya 1-2 orang gitu. Ya, kemarin saya ngobrol sama teman-teman driver ya. Jadi kalau ketika ditutup nanti mulai tanggal 1, bahkan mereka sudah terdampak sebenarnya sejak tanggal 16 kemarin. Tapi nanti ditutup total sampai tanggal tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Mereka berpotensi mengalami kerugian itu antara 3,5 sampai 5 juta. Karena biasanya mereka satu rit 200-400 gitu ya per hari, kayak gitu, minimal 2 rit lah mereka jalan. Kalau hitung-hitungnya 10 kamar sudah cancel karena tamunya nggak jadi datang. Saya jual penginapan saya 250 ya sudah 2.500.000 kan rugi. Terus siapa yang mau tanggung jawab di sini? Jadi kita ini bukan berarti kita mata duitan ya. Siapa yang nggak pengen butuh duit ya. Bukan kita selalu berpikir uang, tidak berpikir keselamatan, tapi saya kira kami ini lebih paham terkait dengan situasi di lapangan gitu ya. Jadi kita nggak ketika ditutup dan udah kita terima, nggak mau maksa-maksa untuk kita harus dibuka seperti itu. Tapi misalnya ketika kita hanya sampai Pelawan Senaru atau Pelawan Sembalun, lalu ya bahayanya di mana? Kalaupun mau perbaiki nanti apa yang mau diperbaiki di situ? Nggak ada gitu kan. Jadi begitu. Rata sih kalau di Sembalun rata-rata mereka sebagai pekebun dan petani. Gitu ya. Jadi masih bisa bertani sih kayak gitu. Cuman kan terutama dari Sajang sana kalau sudah musim nggak hujan begini kan mereka sudah berhenti bertaninya. Pure banyak pendapatan langsung mereka dari Rinjani Bang ya. Saya kan juga petani ya. Mengalami sekali ketika misalnya Rinjani buka, malah saya susah untuk mencari tenaga kerja karena memang hasil mereka lebih besar di Gunung Rinjani daripada bekerja sebagai buruh tani. Walaupun misalnya kayak porter ya. Porter itu gajinya antara 250 sampai 275 ya. Daripada mereka bekerja sebagai buruh tani, gajinya itu 100.000 sampai 110.000 per hari. Memang kerjanya setengah hari, kayak porter kan dia start dari sini ikut sampai kita bisa dikatakan ya kerjanya lebih dari jam kerja normal kayak gitu. Terkait penutupan Rinjani secara total di semua pintu, ke 6 pintu pendakian ini, dari asosiasi menanggapinya ya sebenarnya agak berat sih, berat sekali lah menerima keputusan lah gitu dari pemerintah untuk menutup total sementara pendakian dari tanggal 1 sampai 10. Karena ini kan menyangkut hajat hidup banyak orang, terutama penggiat trekking organizer, ada guide, ada porter di situ, belum lagi pihak-pihak yang memang dapat manfaat dari situ, pedagang, kios yang menyediakan logistik untuk pendakian.
Terus dengan penutupan ini kan ya sangat mendadak lah, karena memang tidak disangka-sangka persiapan teman-teman dalam menghadapi penutupan ini kan tidak ada, terutama teman-teman porter guide kan nggak ada tabungannya. iya itu kan ada cadangan dana mereka, karena biasa kan penutupan setahun sekali di akhir tahun lah, dari Januari sampai Maret itu. Jadi mereka sudah persiapkan gitu kebutuhan mereka selama penutupan. Kalaupun mereka misalnya ada yang bekerja di ladang, berkebun, kalaupun mereka tidak bercocok tanam, tapi ada sangu lah selama 3 bulan gitu. Apalagi kan musim itu kan hujan angin lah. Jadi berdiam di rumah harus ada perbekalan logistik mereka juga kayak gitu. Mau berladang juga belum musim hujan. Mau berladang juga kan belum musim hujan, itu pun rata-rata mereka kan buruh tani yang meluangkan melihat peluang bekerja di Rinjani untuk sebagai porter guide gitu kan. Kalaupun mereka punya lahan itu sangat sedikit, bahkan ada yang tidak punya lahan mereka pun di lahan bukan tanah hujan. Beda kalau di lahan irigasi kan sepanjang tahun bisa ditanam. Berarti mereka punya tanam kayak begini, kayak sapana kayak gitu, mereka berladang itu kering musim hujan. Berarti teman-teman porter tuh ya menggantungkan hidupnya jadi porter tuh ya jadi kerjaan utamanya, bisa dibilang gitu Bang ya? Iya. Benar sekali itu. Berarti kalau buru-buru harian lepas itu ya disela begitu ya? Dikala mereka memang benar-benar udah menutup pendakian, karena mereka udah ada orderan atau di booking sebelumnya dari kawan-kawan trekking organizer yang memang menyediakan atau mengorganize tamu dari luar. Ada juga yang memang berhubungan langsung sama konsumennya langsung, kliennya langsung gitu. Jadi mereka sudah di book lah gitu. Bulan ini tanggal sekian sebelum penutupan udah ada jadwal mereka naik. Kita juga sangat berat menerimanya, ini kan mendadak karena kejadian insiden kecelakaan ini gitu kan. Ini kan lebih dari mungkin pemerintah ngelihatnya dari sudut pandang mereka yang di atas gitu kan. Mungkin mereka mendengarnya dari tim-tim lapangan dari mereka gitu kan, yang turun ke bawah gitu. Tetapi tidak pernah menyentuh langsung atau merasakan langsung bagaimana teman-teman di lapangan, terutama porter guide, pelaku trekking organizer lah juga di situ, yang memang tahu persis kondisi real situasi gitu. Jadi ini mungkin butuh sinkron informasi gitu. Memang harus kita pahami bagaimana perbaikan jalan sendiri. Sebaiknya kan perbaikan jalur itu dikala Rinjani ditutup itu paling tepat dan akurat sudah itu. Ya namanya tutup, di situ berarti di situ ada evaluasi, perbaikan infrastruktur kan di situ. Tapi kan ini diabaikan gitu kan. Diabaikan bisa dibilang gitu sama pemerintah terkait lah gitu kan. Walaupun ini kan sudah terlalu sering kami suarakan terkait keamanan, terutama keamanan jalur gitu. Sebelumnya berarti jauh sebelum kejadian ini sudah, dari dulu sudah. Tapi tidak pernah kalau nggak ada kejadian nggak responsif. Berarti nunggu kejadian dulu. Kejadian apa-apa sudah itu. Biasa di Indonesia itu. Biasa Indonesia. Berarti setelah ada kejadian baru mereka bergerak begitu Bang untuk ini ya? Itu semua begitu kan. Itu yang kita sih sebenarnya kalau berbicara standar global dari kita di sini, di kawan-kawan pelaku pendaki di Sembalun terutama gitu, udah berpikir global terkait pendakian gitu. Sudah bagaimana kita menyiapkan pendakian seaman senyaman mungkin, mulai dari SOP yang kita buat sendiri. Misalnya manajemen pendakian teman-teman udah punya sendiri lah, yang trekking organizer ini kan, bagaimana mengorganize tamu, bagaimana mempersiapkan tim, bagaimana mengeksplain tamu, itu harus ada persiapan memang matang gitu. Terkait di dalam kawasan memang kan butuh
tanggung jawab pengelola gitu, pemerintah yang terkait itu kan, manajemen bagaimana pengelolaan kawasan, tidak hanya menjaga flora faunanya gitu kan, contohnya gitu kan, tapi karena ada aktivitas wisata di situ ya harus disinkronkan dengan manajemen pendakian, terutama terkait Rinjani gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.